tiba-tiba saja menjelang pemilihan presiden itu, di WA ibu-ibu di RT, itu tidak ada yang mengucapkan Natal. Saya mengatakan, kenapa kok tahun ini kok ibu-ibu nggak ada yang mengucapkan kecuali saya? Dari Hun Pinatik, saudara Hun Pinatik, apakah ketidaksetaraan antar penganut beragama memiliki hubungan dengan kepentingan politis para penguasa untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan politik di Indonesia dengan berupaya menjaga ketidaksetaraan melalui politik identitas atau politisasi agama? Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Jadi apakah ada unsur politisnya? Tadi saya menjelaskan bahwa masalah agama tidak bisa berdiri sendiri ya, bagaimanapun berkelindan dengan masalah-masalah yang lain. Dan saat ini yang kita hadapi itu adalah politisasi agama ini sudah sangat mengkhawatirkan ya, dan ini menjadi PR kita semuanya yang ada di sini dan dimanapun kita memiliki kepedulian agar kita menjadi voter yang kritis gitu ya. Ini tidak saja menjadi ancaman bagi agama lain, tetapi juga bisa menjadi ancaman secara internal ya. Kita mempunyai masalah saudara-saudara kita yang Ahmadiyah ya di Kuningan, ya, kemudian juga ada saudara-saudara kita Syiah ya di Sampang gitu ya, dan juga ada teman-teman Ahmadiyah kita di NTB ya. Yang itu semuanya seringkali menjadi komoditas politik ya, pada saat ini menjadi komoditas politik, dan ini sesuatu yang seringkali bukan persoalan regulasinya, tetapi ini adalah persoalan sentimennya. Nah, ini persoalan sentimen keagamaan yang dikalkulasi menjadi sebuah political support, ini menjadi persoalan ya. Nah, kalau proses-proses politisasinya itu ada biasanya di satu level yang lebih makro ya. Sebetulnya melawannya itu adalah melawan dari komunitas paling kecil kita sebetulnya. Nah, ini kita perlu menjadi warga negara yang aktif gitu ya, untuk menyadari bahwa kita harus bersuara. Nah, saya sendiri sebetulnya pernah mengamati ya di satu tempat di mana saya tinggal di Jogja. Tiba-tiba saja menjelang pemilihan presiden itu, di WA ibu-ibu di RT itu tidak ada yang mengucapkan Natal. Saya mengatakan, kenapa kok tahun ini kok ibu-ibu nggak ada yang mengucapkan kecuali saya? Saya merasakan ini aneh gitu, karena tahun sebelumnya itu biasa saja gitu. Itu kita bisa membayangkan politisasinya itu sampai ke sampai ke lingkungan kita tinggal, dan saya tidak bisa tinggal diam. Saya telepon teman-teman yang biasanya mengucapkan Natal, ya, ada yang ini, kata mereka, aduh saya nggak enak ya, kayaknya sekarang lagi sensitif. Saya mengatakan, kita ini mengucapkan tuh nggak perlu harus ada sensitif dan tidak. Kalau memang keyakinan kita itu adalah sebagai sebuah bentuk satu relasi yang memang sebelumnya kita lakukan saja gitu. Jadi ini memang kadarnya itu sudah sangat luar biasa mengerikannya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik ya, ketika dua kandidat ini kemudian sekarang menjadi satu ya, setidaknya itu bisa meredam politisasi agama, dan kita harus mengantisipasi ke depan ya untuk 2024. Ini tentu menjadi persoalan yang perlu kita antisipasi dengan baik sehingga ini tidak semakin meruncingkan ya, isu ini. Nah, kalau tadi saya menjelaskan tentang gereja ya, bagaimana gereja ini tidak
seringkali sulit untuk dibangun di satu komunitas. Ya, saya juga ingin menitipkan kepada teman-teman Kristen ya, beberapa persoalan tentang masjid terutama di Indonesia bagian timur juga mohon itu juga menjadi perhatian karena bagaimanapun saya yakin hanya sekelompok kecil saja, tetapi biar ini menjadi sesuatu yang seimbang, maka kitalah sebetulnya dari orang-orang yang merasa mempunyai duty bearer ya dari individu yang mereka sebagai right holder ini, kitalah yang harus bersuara.